salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Amelia Misa dengan NIM 2214201009. Saya merupakan mahasiswa aktif dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan Program Studi Ilmu Keperawatan, kelas A1 semester 3. Di sini saya akan membuat video guna memenuhi tugas yang telah diberikan oleh dosen pengampu Arneta Raintung STMT dengan mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan. Dalam video ini saya akan membahas dua materi. Yang pertama, perencanaan pemulangan atau discharger planning. Kedua, penilaian beban kerja, prospektif atau retrospektif. Baiklah teman-teman semua, selamat menyaksikan video pemaparan materi dari saya. Pengertian discharger planning atau perencanaan pemulangan adalah suatu proses pembelajaran yang dimulai sejak pasien diterima dan dilayani di rumah sakit, melibatkan klien dan keluarga untuk meningkatkan pemahaman, mengembangkan kemampuan klien dan keluarga tentang perawatan di rumah, masalah kesehatan yang dihadapi, untuk mempercepat penyembuhan, menghindari kemungkinan komplikasi dengan pembatasan aktivitas, menciptakan lingkungan yang aman bagi klien yang berada di rumah. Selanjutnya ada tujuan dari discharger planning. Discharger planning bertujuan membantu klien dan keluarga untuk mencapai tingkat kesehatan yang optimal, dan discharger planning dapat mengurangi hari perawatan pasien, mencegah kekambuhan, meningkatkan perkembangan kondisi kesehatan pasien, dan menurunkan beban perawatan keluarga. Selanjutnya ada pemberi layanan discharger planning. Seseorang yang merencanakan pemulangan atau koordinator asuhan berkelanjutan atau sering disebut continuum care coordinator adalah staf rumah sakit yang berfungsi sebagai konsultan untuk proses discharger planning bersamaan dengan fasilitas kesehatan, menyediakan pendidikan kesehatan, dan memotivasi staf di rumah sakit untuk merencanakan serta mengimplementasikan discharger planning. Selanjutnya ada penerima discharger planning. Menurut Rice dalam Pater and Perry, setiap pasien yang dirawat di rumah sakit memerlukan discharger planning atau rencana pemulangan. Pasien dan seluruh anggota keluarga harus mendapatkan informasi tentang semua rencana pemulangan yang ada. Selanjutnya, discharger planning juga memiliki manfaat. Satu, dapat memberikan kesempatan untuk memperkuat pengajaran kepada pasien yang dimulai dari rumah sakit. Dua, dapat memberikan tindak lanjut secara sistematis yang digunakan untuk menjamin kontinuitas perawatan pasien. Ketiga, mengevaluasi pengaruh dari intervensi yang terencana pada penyembuhan pasien dan mengidentifikasi kekambuhan atau kebutuhan perawatan baru. Dan yang terakhir, membantu kemandirian dan kesiapan pasien dalam melakukan perawatan di rumah. Selanjutnya ada jenis-jenis discharger planning. Jenis-jenis discharger planning diklasifikasikan menjadi 3. 1. Pulang sementara atau cuti. 2. Pulang mutlak atau selamanya. 3. Pulang paksa. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi discharger planning. Yang pertama, faktor yang berasal dari perawat yang mempengaruhi keberhasilan dan pemberian pendidikan kesehatan adalah sikap, emosi, pengetahuan, dan pengalaman masa lalu. Selanjutnya, ada faktor yang berasal dari pasien yang mempengaruhi keberhasilan dalam pemberian pendidikan kesehatan adalah motivasi, sikap rasa cemas atau emosi, kesehatan fisik, tahap perkembangan dan pengetahuan, kemampuan dalam belajar, dan serta tingkat pendidikan. Selanjutnya ada juga prinsip discharger planning. Prinsip-prinsip yang diterapkan dalam perencanaan pemulangan adalah sebagai berikut. 1. Pasien merupakan fokus dalam perencanaan pemulangan. 2. Kebutuhan dari pasien diidentifikasi. Kebutuhan ini dikaitkan dengan masalah yang mungkin muncul pada saat pasien pulang nanti, sehingga kemungkinan masalah yang muncul di rumah dapat segera diantisipasi. 3. Perencanaan pulang dilakukan secara kolaboratif. 4. Perencanaan pulang disesuaikan dengan sumber daya fasilitas yang ada.
Dan yang kelima, perencanaan pulang dilakukan pada sistem pelayanan kesehatan. Ada juga prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan perawat dalam membuat discharge planning atau perencanaan pemulangan adalah: satu, dibuat pada saat pasien masuk; dua, berfokus pada kebutuhan pasien; tiga, melibatkan berbagai pihak yang terkait; keempat, dokumentasi pelaksanaan discharge planning. Adapun keuntungan dari discharge planning bagi pasien itu dapat memenuhi kebutuhan pasien, merasakan bahwa dirinya adalah bagian dari proses perawatan sebagai bagian yang aktif dan bukan objek yang tidak berdaya. Menyadari haknya untuk dipenuhi segala kebutuhannya, merasa nyaman untuk kelanjutan perawatannya dan memperoleh support sebelum timbulnya masalah. Dan dapat memilih prosedur perawatannya, mengerti apa yang terjadi pada dirinya, dan mengetahui siapa yang dapat dihubunginya. Keuntungan discharge planning bagi perawat yaitu merasakan bahwa keahliannya diterima dan dapat digunakan, menerima informasi kunci setiap waktu, memahami perannya dalam sistem, dapat mengembangkan keterampilan dalam prosedur baru, memiliki kesempatan untuk bekerja dalam setting yang berbeda dan cara yang berbeda, bekerja dalam suatu sistem dengan efektif. Adapun komponen-komponen dari discharge planning. Komponen yang dapat mendukung terselenggaranya discharge planning yang efektif adalah keterlibatan pasien dan keluarga, kolaborasi antar tim, kesehatan dan dukungan dari caregiver atau pendamping pasien. Hal ini yang tidak kalah penting adalah mengidentifikasi kesiapan komunitas atau keluarga dalam menerima pasien kembali di rumah. Kita masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu penilaian beban kerja prospektif atau retrospektif. Kita masuk dalam pengertian. Beban kerja secara umum menurut Groenewegen dan Hutton tahun 1991 adalah keseluruhan waktu yang digunakan dalam melakukan aktivitas atau kegiatan dalam kerja. Beban kerja perawat menurut Haber adalah pengukuran dari aktivitas kerja perawat dan ketergantungan klien terhadap asuhan keperawatan. Beban kerja perawat di rumah sakit terkait dengan dua fungsi variabel, yaitu jumlah harian klien dan waktu asuhan keperawatan setiap klien per hari. Juga ada perhitungan beban kerja. Perhitungan beban kerja bukan sesuatu yang mudah. Selama ini kecenderungan dalam mengukur beban kerja berdasarkan keluhan dari personal bahwa mereka sangat sibuk dan membutuhkan waktu lembur. Perhitungan beban kerja perawat erat kaitannya dengan penentuan kebutuhan jumlah tenaga perawat. Penentuan kebutuhan jumlah tenaga perawat menurut Douglas dalam Kyoto adalah berdasarkan tingkat ketergantungan klien. Adapun perhitungan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Teman-teman boleh melihat di samping saya ini ada tabel. Jadi di situ ada jumlah klien, ada klasifikasi klien pagi, sore, malam, pagi, sore, malam, pagi, sore, malam. Teman-teman bisa melihat di situ tanpa saya jelaskan. Di situ sudah ada tabel, teman-teman bisa melihatnya. Adapun perhitungan tenaga perawat. Dalam menerapkan kebutuhan ketenaga kerjaan harus diperhatikan adanya faktor yang terkait beban kerja perawat diantaranya sebagai berikut. 1. Jumlah klien yang dirawat per hari, per bulan, per tahun dalam satu unit. 2. Kondisi atau tingkat ketergantungan klien. 3. Rata-rata hari perawatan klien. 4. Pengukuran perawatan langsung dan tidak langsung. 5. Frekuensi tindakan yang dibutuhkan. 6. Rata-rata waktu keperawatan langsung dan tidak langsung. Dan yang terakhir yaitu pemberian cuti. Selanjutnya ada metode-metode perhitungan ketenaga kerjaan. Metode dari yang digunakan antara lain yaitu metode Douglas, metode sistem akuitas, metode Gillies, dan metode Swanbroom. Baiklah teman-teman semua, demikianlah pemaparan materi dari saya. Di sini saya memohon maaf jika dalam pemaparan materi ada kata-kata yang kurang jelas dan kurang dimengerti. Untuk itu saya mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar kedepannya saya dapat membuat video lebih baik lagi. Untuk itu sekian dan terima kasih. Bye-bye.